Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Faisal Saprijal, NPM 1920 10 138, kelas C, Prodi Administrasi Publik, dosen Dr. Haji Thomas Bustomi, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dinamik sistem. Apakah sistem dinamik itu? Sistem dinamik, pemodelan dan simulasi komputer untuk mempelajari dan mengolah sistem umpan balik yang rumit atau yang disebut complex feedback system, seperti bisnis, sistem lingkungan, sistem sosial, dan sebagainya. Sistem yaitu kumpulan elemen yang saling berinteraksi, berfungsi bersama untuk tujuan tertentu. Umpan balik menjadi sangat penting. Masalah dinamik yaitu yang pertama mengandung jumlah atau kuantitas yang selalu bervariasi. Yang kedua, variasi dapat dijelaskan dalam hubungan sebab akibat. Yang ketiga, hubungan sebab akibat dapat terjadi dalam sistem tertutup yang mengandung lingkaran umpan balik atau yang disebut feedback loops. Sejarah Cybernetic atau Wiener 1948, studi yang mempelajari bagaimana sistem biologi, rekayasa, sosial, dan ekonomi dikendalikan dan diatur. Yang kedua, Industrial Dynamics, Forrester 1961, mengaplikasikan prinsip atau cybernetics ke dalam sistem industri. Yang ketiga ada sistem dinamik, yaitu karya Forrester semakin meluas meliputi sistem sosial dan ekonomi. Yang keempat, dengan perkembangan komputer yang sangat cepat, sistem dinamik menyediakan kerangka kerja dalam menyelesaikan permasalahan sistem sosial dan ekonomi. Kemudian ada tahap-tahap pemodelan sistem dinamik. Yang ke-1, identifikasi masalah. Yang kedua, membangun hipotesis dinamik yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari masalah termaksud. Yang ketiga, membuat struktur dasar grafik sebab akibat. Yang keempat, melengkapi grafik sebab akibat dengan informasi. Yang kelima, mengubah grafik sebab akibat yang telah dilengkapi menjadi grafik alir sistem dinamik. Yang keenam, menyalin grafik alir sistem dinamik ke dalam program Dinamo, Stella, Pensim, PowerSim, atau persamaan matematika. Di sini ada aspek penting. Yang pertama, berpikir dalam terminologi hubungan sebab akibat. Yang kedua, fokus pada keterkaitan umpan balik atau yang disebut feedback linkage di antara komponen-komponen sistem. Yang ketiga, membuat batasan sistem untuk menentukan komponen yang masuk dan tidak di dalam sistem. Di sini ada hubungan sebab akibat. Yang pertama, berpikir sebab akibat adalah kunci dalam mengorganisir ide-ide dalam studi sistem dinamik. Yang kedua, gunakan kata atau menyebabkan atau mempengaruhi untuk menjelaskan hubungan antar komponen di dalam sistem. Yang ketiga, contoh yang logis, misalnya hukum fisika. Yang pertama, makan dengan berat bertambah. Yang kedua, api dengan asap. Yang keempat, contoh yang tidak logis atau yang disebut sosiologi ekonomi. Yang pertama, pakai sabuk pengaman dengan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Di sini ada umpan balik atau yang disebut feedback. Yang pertama, berpikir sebab akibat saja tidak cukup. Contohnya, laut dengan evaporasi, evaporasi dengan awan, awan dengan hujan, hujan dengan laut, dan sebagainya. Yang kedua, umpan balik untuk mengatur atau mengendalikan sistem, yaitu berupa suatu sebab yang terlibat dalam sistem namun dapat mempengaruhi dirinya sendiri. Yang ketiga, ada umpan balik sangat penting dalam studi sistem dinamik. Causal Loop Diagram atau disebut CLD. CLD menunjukkan struktur umpan balik dari sistem
Contohnya gaji dengan kinerja, gaji dengan kinerja. Yang kedua, kinerja dengan gaji. Yang contohnya lelah dengan tidur. Yang pertamanya lelah dengan tidur, kemudian sebaliknya tidur dengan lelah. Jadi ada timbal balik. Penanda CLD yang positif, jika penyebab naik, akibat akan naik. Pertumbuhan, penguatan, jika penyebab turun, akibat akan turun. Yang negatif, jika penyebab naik, akibat akan turun, jika penyebab turun, akibat akan naik. CLD dengan positif feedback loop. Yang pertama, gaji dengan kinerja, kinerja dengan gaji. Semakin gaji naik, semakin baik kinerja. Semakin baik kinerja, gaji akan semakin naik. Semakin gaji naik, semakin baik kinerja. Di sini ada timbal balik juga. Di sini ada contoh CLD dengan negatif feedback loop. Yang pertama, lelah dengan tidur, tidur dengan lelah. Ini contoh CLD juga. Ini contoh CLD juga yang populasi dengan kelahiran. Jadi adanya suatu timbal balik sama. Di sini juga yang contoh kedua ada children and adults. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.